Baik, ya saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Salam, salam kudus ya saudara-saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Ya, pagi Bu, pagi semuanya Bapak Ibu semua. Terima kasih, salam sehat semua ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, amin. Baiklah, kita sudah menyanyikan lagu pujian kita yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Saatnya saudaraku kita kembali lagi buka hati dan pikiran kita sama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Setiap hari Engkau mendidik kami dan mendisiplinkan hidup kami supaya hati dan pikiran kami selalu fokus kepadamu, bersyukur senantiasa atas kebaikan, kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami memohon campur tangan Tuhan untuk terus mengubahkan hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih untuk kehadiran dari semua jemaat kudus-Mu yang sudah bersama-sama bergabung pada ibadah Zoom pagi kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami ingin sama-sama kembali menyimak kebesaran kuasa-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Engkaulah yang mengubahkan hati dan pikiran kami supaya selalu siap untuk mengambil segala keputusan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-puji namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku, sekali lagi saya menyapa kita shalom, salam kudus buat kita semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Baiklah, kita lanjutkan lagi saudaraku apa yang sudah kita bahas kemarin ya. Masih terkait dengan tema sentral kita, kitab Efesus, bagaimana membangun tubuh Kristus, bagaimana kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan dapat memahami posisi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi semua orang yang tidak menyadari kedudukannya, tidak menyadari posisinya, akan kesulitan untuk menerapkan apa yang berkaitan dengan kedudukannya. Jadi tidak boleh salah duduk, salah posisi, karena misalnya secara fisik kalau kita duduk salah posisi, ya terutama yang sudah berusia lansia begitu ya, bisa menyebabkan ada bagian yang terkilir dari fisik kita ya. Jadi bisa saraf menjadi terganggu dan mengakibatkan kita mengalami sakit penyakit. Dan juga kalau misalnya seseorang di dalam satu lembaga ya, dalam satu kantor misalnya tidak mengetahui posisinya, kedudukannya, maka dia tidak akan bisa melakukan apa yang tepat seperti yang diharapkan, dan bahkan bisa juga melakukan sesuatu yang bukan tugasnya ya, atau tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dan seterusnya. Dan di dalam keluarga juga demikian juga ya. Semua penempatan dari posisi atau kedudukan daripada tiap-tiap orang itu harus sesuai dengan berbuat, bertindak dengan menyadari kedudukan posisi daripada masing-masing
ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, kalau semuanya berbuat seperti sebagaimana layaknya posisi kedudukan masing-masing, ya maka fungsi daripada tiap-tiap organ tubuh atau anggota di dalam keluarga atau di dalam satu komunitas itu akan menjadi harmonis seperti apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan daripada pergerakan kebersamaan dan juga aksi daripada tiap-tiap anggota. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kita mengapa kita harus terus belajar memahami dengan secara ketat, ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan secara detail, secara komprehensif, lebih lengkap lagi tentang posisi kita, ya saat ini sebagai tubuh Kristus, ya bukan posisi kita di hadapan manusia, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kalau posisi kita di hadapan manusia, ya kita lihatlah di dalam konteks sosial, di dalam konteks kita bekerja dengan siapa dan di mana, ya, dan kita menyesuaikan dengan aturan yang ada, ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita berbicara tentang ya kitab Efesus yang ingin mengajar kita sebagai anggota tubuh Kristus yang diposisikan oleh Allah di dalam tubuh Kristus sebagai anggota, ya. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus yang harus benar-benar kita pahami dengan baik bahwa apa yang dahulu yang pernah Tuhan perlakukan umatnya Israel, sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang kita terima saat ini sebagai posisi tubuh Kristus. Dari segi penciptaan saja Bapak Ibu Saudara, dari segi penciptaan, ya, permulaan, katakan begitu, tubuh Kristus kita saat ini itu diciptakan atau dirancang oleh Allah sebelum dunia dijadikan, ya. Sementara bangsa Israel itu dijadikan oleh Allah sesudah dunia diciptakan. Jadi dari historinya saja, ya Bapak Ibu Saudara, historikalnya, ya, gereja tubuh Kristus saat ini itu tidak bisa kita gabung-gabung dengan Israel, ya. Apalagi dengan hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, tidak. Hari Pentakosta itu masih berbicara program Allah kepada bangsa Israel. Kita tidak bisa menarik dari sana cerita hidup daripada hidup yang baru tubuh Kristus saat ini. Tidak. Ya, tubuh Kristus saat ini itu sesuatu yang berbeda sebagai gereja yang diciptakan oleh Yesus Kristus sesudah kematiannya dan juga sesudah kenaikannya ke surga, dan dimulai dari pemanggilan Tuhan kepada seorang rasul, bukan kepada 12 rasul Tuhan Yesus menyampaikan program tubuh Kristus ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mempercayakan pelayanan untuk tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus, kepada Petrus, Yohanes, Yakobus. Kita tidak bisa menemukan itu di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, tidak ada berbicara tentang tubuh Kristus di sana. Yang dibicarakan di sana di Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah tentang program Allah mengenai kerajaannya melalui bangsa Israel untuk memberkati bumi ini, ya, mendatangkan kerajaannya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, bukan itu sekarang Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah saat ini, saudaraku? Yang dilakukan oleh Allah saat ini adalah memberkati umat manusia melalui tubuh Kristus, yaitu melalui pemberitaan
Injil kasih karunia Allah tentang salib Kristus yang mencurahkan berkat keselamatan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang bukan Yahudi, tidak ada kulit putih, kulit hitam, atau tidak ada negara A, negara B, dan sebagainya. Tidak ada kedudukan sosial, jabatan, atau apapun perbedaan. Tapi saat ini kepada semua orang yang kaya dan yang miskin, laki-laki dan perempuan, dan anak-anak, dan semuanya, orang dewasa, yang tua, orang yang menderita, orang yang paling bahagia, atau apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, tidak bergantung pada kondisi daripada keadaan secara duniawi. Manusia saat ini dapat memperoleh dengan mudah ya keselamatan hidup yang kekal, ya, yang diterima dengan cuma-cuma hanya melalui iman. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang sedang Allah lakukan saat ini. Tidak berbicara tentang perjanjian-perjanjian dengan Abraham, dengan Ishak dan Yakub. Tidak ada tanah perjanjian saat ini diurusi oleh Tuhan. Tidak ada tanah suci. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada bulan suci, hari suci, dan seterusnya. Tidak ada Bapa suci. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku saat ini. Benar-benar yang suci itu adalah, yang kudus itu adalah setiap orang yang percaya, benar-benar dikuduskan oleh darah Kristus, dan orang yang percaya itu berada pada posisi di tempat yang paling tinggi. Paling tinggi bukan karena usaha dan perbuatan dan kerja kerasnya, tetapi kita semua orang yang percaya dan siapapun di seluruh dunia ini ditempatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana Yesus Kristus saat ini adalah sebagai kepala kita. Kita sudah mempunyai kepala, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada seseorang tidak mempunyai kepala, berapa lama dia bisa hidup, Bapak Ibu Saudara? Berapa lama bisa bertahan? Ya, saudara-saudaraku, tidak akan lama bisa bertahan. Ya, kalau tidak mempunyai kepala, tidak ada pembimbing, ya, tidak ada otak, tidak ada pikiran, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itulah sebabnya kalau kita hubungkan dengan posisi kita sebagai orang kudusnya Tuhan, seandainya ada orang percaya yang tidak menyadari kedudukannya di dalam Yesus Kristus, maka dia tidak akan bisa lama bertahan melayani Tuhan. Ya, suatu saat itu akan mengalami kegagalan. Karena apa? Karena hidup tanpa kepala, berjalan tanpa kepala, tidak mungkin bisa bertahan lama, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita hidup dengan kepala, Yesus Kristus adalah kepala tubuh, dan posisi kita melekat pada Dia. Amin. Ya, bukan melekat pada dunia, bukan melekat pada apapun yang ada di dunia ini, tapi melekat pada Yesus Kristus saja hidup kita. Maka perjalanan kita ini adalah perjalanan yang cukup panjang, bahkan perjalanan yang akan berlangsung sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, memahami tentang posisi kita, kedudukan kita semuanya, ya, di mana kita ditempatkan oleh Allah saat ini, yang menjadi identitas kita semua bersama-sama. Kita menyadari siapa kita dan bagaimana kita dan kemana kita. Amin, saudaraku. Ya, jadi siapa kita? Kita menyadari kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus, ya. Dan bagaimana kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus hidup di dalam tuntunan kasih karunia Tuhan. Kita harus mengetahui banyak rahasia-rahasia kehendaknya yang dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui hambanya Rasul Paulus, terkhusus di dalam surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon.
kita akan menemukan hidup kita bagaimana seharusnya di dalam tubuh Kristus itu. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat kudus di Kolose, karena kamu telah dibangkitkan ya bersama-sama dengan Kristus, karena itu pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Arahkanlah pikiranmu kepada perkara-perkara yang di atas. Jadi ini adalah suatu sistem di mana kita berpikir seperti Kristus. Amin. Bagaimana Kristus berpikir saat ini, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan itu baik. Ya memang Tuhan itu maha baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana sekarang dia menunjukkan dan mengaruniakan kebaikannya saat ini tanpa mempercayai pencurahan darah Kristus di atas kayu salib? Tidak mungkin ada orang yang mengenal kebaikan Tuhan, karena Tuhan tidak memperkenalkan kebaikannya hanya karena orang bisa meneliti alam, indahnya alam, ya, membangun segala harmonisasi fasilitas kehidupan yang mewah, ya Bapak Ibu Saudaraku, penampilan kesejahteraan dan kemudahan bagi semua masyarakat dunia. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu hal yang biasa saja itu. Karena apa? Karena semuanya itu adalah hasil daripada olahan, hasil daripada rancangan pikiran daripada manusia tanpa terhubung dengan salib, karya salib Yesus Kristus. Semuanya benar-benar akan berakhir dengan sia-sia di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia, ya, semua rancangan karena posisi-posisi kedudukan daripada orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berpengaruh dan sebagainya di dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita sekarang kan menilai segala sesuatu berdasarkan identitas kita di dalam Kristus, berdasarkan kesadaran akan kedudukan kita di dalam Yesus Kristus, bahwa saat ini kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, karena itu mari kita kembali lihat lagi bagian yang sangat luar biasa menjelaskan akan posisi kedudukan kita di Efesus pasal 2 ini, saudaraku, ya. Tidak ada bosan-bosannya saya akan membaca saudaraku dengan senang hati, dengan semangat, ya, dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Efesus pasal 2, ya. Efesus pasal 2. Ya, saya bacakan sekali lagi. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kenapa kita penting mengetahui harga nilai daripada waktu, ya, antara dahulu, apa yang dahulu, bagaimana yang dahulu, sekarang, dan apa yang akan datang dan bagaimana akan datang. Nah ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, supaya memahami kedudukan kita yang sekarang ini akan menjadikan potensi untuk hidup di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Kita akan diberdayakan oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini sebetulnya adalah suatu nasihat yang sangat baik dari Rasul Paulus, supaya apa?
kita belajar dari cerita bangsa Israel di mana mereka lupa. Ya, di sini kan Paulus katakan ingatlah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu menegaskan bukan hanya mengingat secara memori, tetapi ini lebih kepada suatu penegasan kesadaran kita di hadapan Tuhan bahwa kita ini dulu bukan siapa-siapa. Ya, jangan seperti bangsa Israel udah lupa diri, ya, udah menjadi sombong begitu ya, udah menjadi pongah, udah menjadi orang Israel itu sudah lupa diri bagaimana mereka diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan kegelapan di tanah Mesir. Ya, mereka sudah lupa mentang-mentang mereka sudah sampai di tanah perjanjian, mereka pikir sudah selesai, sudah urusannya dengan Tuhan sudah selesai. Mereka sudah bisa hidup sesuka hati mereka sudah bisa hidup dengan apa yang mereka mau, mereka sudah bisa hidup memperlakukan kehidupan dan iman mereka sebagaimana yang mereka kehendaki sendiri, tanpa nasihat dari Tuhan, tanpa teguran dari Tuhan, tanpa ketaatan kepada Tuhan. Mereka berpikir sudah selesai, nggak ada lagi yang perlu diurusi dan tidak ada lagi yang perlu diserahkan kepada Tuhan. Dan itu adalah merupakan kegagalan daripada bangsa Israel, sehingga mereka tidak mempunyai persiapan hati yang sungguh-sungguh ketika Yesus Kristus datang sebagai Mesias di depan mata mereka. Bapak Ibu Saudara, justru mereka menjadi buta. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sama halnya saat ini, ya, saudaraku, ketika Yesus Kristus menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua orang, menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan karena usaha perbuatan, dan menyatakan berita kabar baik, semua dosa sudah diampuni, setiap orang yang percaya pasti diselamatkan masuk surga, dan itu sudah sangat dekat sekali Bapak Ibu Saudara kepada semua orang di dunia ini, ya. Dan tidak ada alasan bagi manusia tidak mempercayai, tidak dapat mempercayai, karena Tuhan tidak menuntut seperti kepada bangsa Israel dengan serangkaian perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah kosong, hampa. Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Ya, saat ini saudaraku, iman benar-benar sangat disertai dengan perbuatan saat ini. Tapi iman itu adalah iman Kristus, ketaatan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi iman yang kita miliki, yang saat ini dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita orang percaya, itu adalah iman, bukan iman yang kosong Bapak Ibu Saudaraku. Siapa bilang kosong, saudaraku? Ya, saudaraku, iman, kepercayaan yang kita terima saat, yang kita alami saat ini, itu adalah suatu kepercayaan yang berisi penuh Bapak Ibu Saudara, berisi penuh dengan kasih karunia, amin. Berisi penuh dengan ketaatan sampai mati di atas kayu salib, dan itu berisi segala berkat rohani di dalam sorga, dan itu berisi dengan pengampunan segala dosa, ya, berisi dengan penebusan akan segala kesalahan manusia sekali untuk selama-lamanya, dan perdamaian antara Allah dengan manusia, ya, dengan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa manusia. Itu isinya sangat padat dan sangat sempurna, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan iman tanpa perbuatan adalah kosong, tapi ini adalah iman yang benar-benar sangat mengagumkan dunia. Tapi memang bagi dunia yang selalu ingin mengatakan bahwa dia diselamatkan masuk surga dengan amal, dengan perbuatan, berita ini sangat mengecewakan bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Sangat mengecewakan. Karena apa? Karena Paulus katakan di ayatnya yang kedua, yang 9 di Efesus pasal 2 ini, ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sementara manusia, Bapak Ibu Saudaraku, mereka ingin membanggakan diri, ya. Kalau ketemu dengan sesama, ada yang diceritakan keberhasilan, kesuksesan keluarganya, ya, kesuksesan pekerjaannya, jabatannya yang semakin meningkat, kemudian segala fasilitas kemewahan yang sudah diraih,
dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang manusia inginkan, untuk bercerita ketika bertemu dengan sesamanya. Pakaiannya yang indah-indah, pakaiannya yang baru, yang luar biasa, yang mahal-mahal, cincinnya, ya, jam tangannya, mobilnya yang sudah berganti-ganti Bapak Ibu Saudaraku, dan rumahnya yang mewah, dan segala macam fasilitas harta bendanya. Oh, kalau bercerita tentang hal itu Bapak Ibu Saudaraku, manusia bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Tapi coba Bapak Ibu Saudaraku bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang salib Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, 10 menit pun manusia itu sudah bosan, sudah lihat-lihat jamnya gitu ya. Sudah mulai gelisah, ya, sudah mulai kerasa gerusu Bapak Ibu Saudaraku. Karena memang, ya saudaraku, berita kasih karunia ini, Yesus mati hapus segala dosa, itu nggak disenangi oleh iblis dan para pengikutnya. Dan oleh karena itulah saudara dan saya tidak mengambil bagian di situ kan. Kita ini adalah orang yang taat, orang yang benar-benar sudah dipenuhi dengan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik Yesus Kristus, dan kita menghargai itu. Dia sudah sampai mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita supaya tidak sia-sia lagi. Amin. Jadi karena itu standar, ya, ukuran penilaian Allah terhadap diri kita saat ini bukan berdasarkan ukuran standar penilaian manusia. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam 2 Korintus pasal 5. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya harap Bapak Ibu Saudara memahami dengan baik kebenaran ini, ya, firman yang menegaskan tentang posisi kedudukan kita yang sangat tinggi di dalam Kristus Yesus. Ini tidak main-main Bapak Ibu Saudaraku. Ini sangat serius, dan ini adalah merupakan kebanggaan kita, ya, prestise kita di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 saudaraku, ya, ayatnya yang mulai dari ayat 15. Ya, dari ayatnya yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, Kristus telah mati untuk semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat ketika perjamuan malam antara Yesus Kristus dengan 12 muridnya, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk banyak orang. Tidak dikatakan untuk semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat itu Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya, mengampuni dosa umatnya Israel. Kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias, maka dikatakan darah Yesus, darah perjanjian itu masih ditujukan khusus kepada banyak orang Israel, orang Yahudi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, sesudah Yesus Kristus naik ke sorga, Yesus menyatakan suatu berita yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Dikatakan melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus harus menyampaikan Injil, kabar baik yang sangat luar biasa, bahwa sekarang kebenaran adalah Kristus mati untuk semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena darah Yesus Kristus bukan hanya menebus dosa orang yang percaya saja, bukan hanya menebus dosa orang Kristen saja, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menebus dosa orang yang rajin ke gereja, ya, yang rajin melayani. Bapak Ibu Saudaraku, darah Yesus Kristus saat ini adalah tertumpah untuk mengampuni semua dosa manusia, mulai dari orang yang paling jahat sampai orang yang paling baik. Kalau bisa dikatakan ada orang yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya dosa manusia benar-benar diampuni dan dimaafkan oleh Tuhan saat ini. Sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tidak semua orang diselamatkan masuk surga, bukan? Kenapa Bapak Ibu Saudara?
sekalipun darah Kristus sudah tercurah di Bukit Kalvari, sekalipun dia sudah berkorban, sekalipun dia sudah mati, dan sekalipun Yesus Kristus menderita sengsara, sekalipun dia sudah memikul segala dosa dan kesalahan, hukuman, maut, dan segala keburukan dan segala resiko sudah ditanggung oleh Yesus Kristus menggantikan manusia, semua umat manusia di dunia ini. Tapi keselamatan untuk masuk ke dalam sorga itu tidak otomatis dimiliki oleh semua orang, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena orang yang percaya saja yang diberikan secara cuma-cuma keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka dikatakan di situ, supaya mereka yang hidup, ya, yang sudah hidup baru, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Allah, untuk Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, ayatnya yang ke-16. Kita lanjutkan. Sebab itu, ya, sebab karena Kristus telah mati untuk semua orang, ya, untuk kita orang kudusnya Tuhan terutama. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Tidak lagi memahami, mengerti tentang pribadi Yesus Kristus saat ini secara manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah itu artinya kita tidak belajar tentang Yesus sebagai manusia yang dikisahkan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tentu saja Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Yesus Kristus tidak datang sebagai manusia, dan bagaimana kita memahaminya kalau tidak kita pelajari semua firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Kita harus mempelajarinya Bapak Ibu Saudara, kita harus memahaminya. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dikatakan saat ini adalah lalu bagaimana kita mengerti hubungan kita saat ini dengan Tuhan Yesus berbeda dengan hubungan orang Israel, bangsa Israel dengan Tuhan Yesus. Karena kalau orang Israel berhubungan dengan Tuhan Yesus, Yesus adalah sebagai Raja, sebagai Mesias yang memerintah di dunia ini. Saat ini Yesus tidak ada di dunia ini memerintah, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Yesus memerintah saat ini di dunia ini, maka tidak akan ada peperangan, tidak ada penderitaan, tidak akan ada kesusahan, ya, tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada pemberontakan, tidak akan ada air mata, tidak akan ada kesedihan, dan tidak, bahkan Bapak Ibu Saudara, ya, akan jarang sekali terjadi kematian kalau Yesus ada di bumi ini, sebab Yesus akan memulihkan dunia ini untuk menjadi umat yang melaksanakan, melalui bangsa Israel akan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Nah, tetapi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba, sudah datang. Amin. Apa yang baru ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimaksud di sini? Bahwa saat ini posisi kita, kedudukan kita di dalam Yesus Kristus ditempatkan sebagai anggota tubuh dan Kristus sebagai kepala. Amin. Kepala tubuh. Seperti itulah Allah menempatkan Yesus Kristus, menempatkan dirinya di dalam hal bagaimana berelasi, berkomunikasi, berhubungan, berinteraksi saat ini, bersekutu saat ini antara kita dengan Yesus Kristus adalah di dalam konsep, di dalam kerangka berpikir, di dalam kebenaran, yaitu Kristus Yesus sebagai kepala dari ciptaan baru, dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, di mana saat ini kita mengenal Yesus Kristus secara rohani. Amin. Mengenal, mengerti kebaikan Dia, kebaikan Yesus Kristus secara rohani. Karena itulah yang paling tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Disitulah posisi kita, disitulah kedudukan kita.
Bapak Ibu Saudaraku, tidak peduli sebagai apapun ya di dunia ini jabatan kita atau pekerjaan kita, ya bagaimanapun tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan kesehatan, tekanan dari sosial lingkungan, ya tekanan apapun Bapak Ibu Saudaraku, ya semuanya tidak peduli, ya bahwa kita masih tetap ada di dalam Yesus Kristus dan kita tetap bisa bersyukur kepadanya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam kedudukan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, kita menyadari bahwa kasih Allah mencukupkan apa yang kita perlukan, kasih karunia-Nya mencukupkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kesadaran inilah yang perlu digali dari manusia baru, manusia batiniah yang diciptakan oleh Allah melalui kebenaran kasih karunia-Nya yang kita percayai Bapak Ibu Saudaraku. Karena dengan kita semakin mengerti, semakin banyak kita dipenuhi dengan pengetahuan akan rahasia firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, maka kekuatan saudara untuk bagaimana seharusnya kita sebagai anggota tubuh Kristus memperlakukan hidup kita yang baru ini akan selalu tepat seperti yang Allah inginkan sesuai dengan rancangan manusia baru di dalam tubuh Kristus. Sinkronisasi antara pikiran Kristus sebagai kepala dengan pikiran kita sebagai anggota tubuh Kristus, ini yang terus Bapak Ibu Saudaraku diproses di dalam proses pertumbuhan iman kita dengan pengetahuan yang benar, yang lengkap, yang komprehensif, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Jadi keselamatan bukan titik Bapak Ibu Saudara. Dan banyak orang percaya, banyak orang kudusnya Tuhan memperlakukan keselamatan itu adalah sesuatu yang sudah titik saja. Betul, memang keselamatan jaminan untuk masuk surga sekali untuk selama-lamanya, titik. Tetapi selagi kita diberikan umur yang panjang, selagi kita diberikan kesempatan di dalam dunia ini, saudaraku, bukan titik, tapi masih terus berlanjut proses bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa segambar dengan kemuliaan Kristus yang surgawi sesuai dengan kedudukan kita. Amin. Supaya sinkron, ya, bagaimana kita memahami kedudukan kita di dalam Kristus, identitas kita sebagai orang kudusnya Tuhan. Semuanya itu akan memberikan kepada kita satu motivasi yang mulia, motivasi yang sungguh-sungguh ingin hidup di dalam kekudusannya, di dalam kekudusan Kristus. Bukan karena kita mengusahakannya dan bukan karena kita berjuang keras, tapi karena kita percaya dan karena kita selalu dipenuhi dengan pengetahuan akan kebenaran, di mana Roh Kudus memakai kuasa firman itulah yang bisa membuat kita berubah. Itulah yang akan mengubahkan hati dan pikiran kita semua. Dengan perbuatan kita sendiri kita tidak mampu mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya karena firman Allah, hanya karena firman kebenaran yang dibagi dengan tepat itu dipakai, digunakan oleh Roh Kudus, dioperasikan oleh Roh Kudus yang telah tinggal di dalam hati kita, maka semuanya bisa berubah. Amin. Ya, semuanya Bapak Ibu Saudaraku akan menjadi baik seperti apa yang Tuhan inginkan, dan kita akan mengalami semuanya itu sebab di dalam Yesus Kristus hidup kita adalah sungguh-sungguh baru. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita semua orang-orang percayanya Tuhan, apapun keadaan kita, secara fisik mungkin kita sakit, ya, secara ekonomi kita mungkin ada tekanan, dan secara sosial mungkin juga ada tekanan dan segala macam. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa kebenaran firman Allah akan mengajar kita untuk bisa menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana, dan tetap bisa taat kepada Yesus Kristus Tuhan kita, tidak ingkar, tidak mundur, dan tidak akan kecut, dan tidak akan goyah, tidak akan bimbang, ya, tidak akan tergoncang oleh situasi apapun yang ada di dunia ini,
kasih karunia Allah, Yesus Kristus ada di dalam kita yang membuat kita tetap stabil, kita tetap kuat, kita tetap berdiri mengucap syukur senantiasa, dan kita tetap bisa melakukan segala pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, dan kita semuanya akan dicukupkan oleh kasih karunia Allah. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, yang telah menempatkan kita pada posisi yang paling tinggi, supaya kita bisa terus meningkatkan kesadaran kita dan tidak ada hentinya, dan kita terus maju berkembang di dalam kasih Allah. Segala kebaikan Tuhan kita menemukan bagaimana hidup kita yang sangat diberkati ini, dan kita bisa membagikannya menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Allah kita di dalam Yesus Kristus kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tiada bosan-bosannya ya Tuhan. Bahkan kami sangat bergairah, bahkan kami sangat berhasrat, dan bahkan kami sangat bersemangat ya Tuhan. Dan kami selalu merindukan besar sekali Tuhan Yesus akan kasih karunia Allah di mana kami hidup di dalamnya, dan bisa terus berkembang, bisa terus bertumbuh, dan bisa terus ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama kepada saudara-saudara kami seiman, karena kami tahu Engkau sungguh-sungguh memberkati hidup kami di dalam darah-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, ya Allah kami, dan kami bersyukur di dalam darah Kristus itulah kami sangat diberkati. Kami diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, kami dikuduskan, dan kami diberi damai sejahtera, diperdamaikan dengan Allah, dan diperdamaikan dengan semua orang. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena hidup kami sangat berharga di mata-Mu. Dan kami menghargainya dengan selalu mengucap syukur dan menjalin kesatuan hati kami di dalam damai sejahtera persekutuan kami, kebersamaan kami, kesatuan pikiran kami. Karena itu adalah merupakan manifestasi daripada kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, dalam hubungan kami dengan Yesus Kristus sebagai kepala, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hari yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Sungguh-sungguh kami ingin melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan bukan karena takut akan manusia, tapi karena kami takut akan Tuhan, menghargai Tuhan kami Yesus Kristus, dan menghargai waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Terima kasih. Ya saudaraku, hambanya, ya Bapak Yohanes Adrian sedang dalam perjalanan menuju tempat pekerjaan. Hati-hati di jalan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, salam. Saya kembalikan pada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Salam kudus.